Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslam Raja Purwanto dari Tadris IP1, mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Dr. Ahdar, SAG, SOS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di Papua. Di Papua merupakan pulau yang kurang mendapat perhatian dalam layanan pendidikan. Terdapat masalah yang harus diatasi pemerintah terkait dengan layanan pendidikan di Papua. Kekurangan guru sekolah dasar di daerah-daerah pedalaman terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran di sana tidak berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolir, belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah guru, sehingga banyak kepala sekolah dan guru meninggalkan tempat tugasnya yang mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugasnya. Melihat masalah pendidikan di Papua, sebenarnya kunci masalah tersebut terletak pada terbatasnya ketersediaan gedung sekolah beserta infrastruktur di sejumlah kampung yang tersebar di Papua dan minimnya tenaga pendidik, sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan cukup banyak anak Papua yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Kenyataan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya, yaitu rendahnya rata-rata lama sekolah serta angka melek huruf di Papua, masih tingginya angka tuna aksara atau buta aksara, dengan sebagainya. Masalah-masalah yang membelenggu pendidikan di Papua akan mengancam potensi anak-anak Papua untuk tumbuh sebagai insan yang merdeka. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak dapat terpenuhi. Apabila keadaan ini tetap dibiarkan tanpa adanya penanganan, maka bisa dipastikan anak-anak Papua tetap dibelenggu dalam lingkaran kebodohan, bahkan semakin mengalami keterpurukan. Melalui pendidikan, menyiapkan sumber daya manusia untuk membangun, namun apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan? Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila masih banyak bangsa yang terpuruk akibat belum bisa memperoleh haknya, salah satunya yaitu hak mengenyam pendidikan. Mengenai masalah tenaga pendidik yang sangat minim di Papua juga sangat memprihatinkan. Padahal seperti yang kita tahu bahwa guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak di pada pundak guru. Bahkan baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan, hakikatnya ada di tangan guru, sebab sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam mengukir peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jelaslah bahwa langkah pertama dan paling penting untuk mengatasi perkara pendidikan di Papua adalah konsep pokok pendidikan Papua yang perlu dipikirkan dan didiskusikan secara matang. Filosofi pendidikan Papua yang matang dan ditujukan untuk menjawab permasalahan kontemporer dan masa depan akan memberikan pendasaran yang kuat untuk menyusun perencanaan pendidikan di Papua. Tanpa pendasaran yang kokoh, pendidikan di Papua kehilangan visi yang tegas. Masalah terbatasnya ketersediaan gedung sekolah beserta infrastrukturnya di sejumlah kampung yang tersebar di Papua harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Setidaknya pemerintah peduli dan sigap turun tangan membantu menangani permasalahan pendidikan yang terjadi di Papua. Salah satu bentuk kepedulian tersebut misalnya pemerintah membangun gedung-gedung sekolah yang layak beserta infrastrukturnya, terutama di kampung atau wilayah Papua yang terisolir yang belum pernah dijangkau layanan pendidikan atau sekolah. Anak-anak Papua boleh jadi merdeka dari kebodohan jika ada kondisi minimal. Salah satunya ketersediaan tempat pendidikan yang layak beserta infrastruktur dan guru yang berkompeten yang memungkinkan mereka untuk belajar. Selanjutnya, sekolah yang sudah ada dalam
arti sudah digunakan untuk kegiatan pendidikan namun masih jauh dari kriteria kelayakan, maka pemerintah juga harus memperbaikinya agar bisa tercipta pendidikan yang sebenar-benarnya di Papua. Mengenai permasalahan minimnya guru, perlu adanya pendistribusian guru yang merata di setiap sekolah di Papua. Selain itu, guru harus menyadari bahwa mereka adalah abdi negara. Oleh karena itu, guru yang tidak lain sebagai salah satu pelaku pendidikan harus siap melayani kebutuhan pendidikan. Salah satunya mendidik siswa dengan keikhlasan, sehingga guru akan selalu merasa senang dan tidak terbebani meskipun waktu dan pikirannya ia sumbangkan demi pendidikan. Namun yang paling penting, yang paling diperlukan sekarang ini adalah pemikiran yang kokoh dan sangat relevan dengan persoalan pendidikan di Papua. Jika pemikiran ini sudah ada, solusi-solusi yang lain akan dengan sendirinya muncul. Apabila semua ini dapat terlaksana, maka sistem pendidikan di Papua dapat melahirkan generasi-generasi unggul dan berakhlak mulia, dan tentunya persoalan terkait pendidikan di Papua bisa teratasi dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.